Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuad Supriyadi dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas PJKR 6F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak tunanetra. Pertama, pengertian tentang tunanetra. Tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan, sehingga tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi tunanetra itu tidak hanya mereka yang buta saja, melainkan mereka yang mampu melihat tetapi penglihatan sangat kurang dan terbatas sekali, sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti halnya orang awas biasa. Dalam hal ini adalah kedua-duanya atau indera penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Secara pengertian, mereka yang mengalami kerusakan indera penglihatannya tergolong tunanetra. Dalam hal ini ialah mereka yang tak mampu atau tak dapat memanfaatkan indera penglihatannya secara optimal untuk kegiatan pembelajaran, sehingga perlu penanganan atau layanan yang khusus, berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, klasifikasi anak dengan gangguan penglihatan menurut Sumantri, yaitu 1. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang waras. Kedua, terjadi kekeruhan pada mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Dari pengertian yang disampaikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa gangguan penglihatan merupakan suatu keterbatasan penglihatan yang dialami individu, baik itu hanya berupa penglihatan terbatas maupun buta, atau yang penglihatannya dirinya membutuhkan pelayanan dan pendidikan yang khusus agar perkembangan kognitif, motorik, emosi, sosial, dan kepribadian penderita dapat terus berkembang optimal. Ciri-ciri tunanetra. Karakteristik anak tunanetra menurut Sumantri yaitu dikatakan tunanetra bila ketajaman penglihatan kurang dari 6/21. Artinya berdasarkan tes, anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, yang oleh orang awas dapat dibaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan tes Snellen-Cart. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek akademis. Menurut Tillman dan Obsor dalam Wardani, ada beberapa perbedaan antara anak tunanetra dan anak awas, yaitu yang pertama, anak-anak tunanetra menyimpan pengalaman-pengalaman khusus seperti anak awas, tetapi pengalaman-pengalaman tersebut kurang terintegrasi. Yang kedua, anak-anak tunanetra mendapat angka yang hampir sama dengan anak awas dalam hal-hal berhitung, informasi, dan kosakata, tetapi kurang baik dalam hal pemahaman dan persamaan. Yang ketiga, kosakata anak-anak tunanetra cenderung merupakan hal kata-kata definitif, sedangkan anak awas menggunakan arti yang lebih luas. Contoh, bagi anak tunanetra kata malam berarti gelap atau hitam, sedangkan bagi anak awas kata malam mempunyai makna cukup luas, seperti malam penuh bintang atau malam yang indah dengan sinar purnama. Dengan demikian, berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa ketunanetraan dapat mempengaruhi prestasi akademik para penyandangnya. Di samping itu, peningkatan dalam kegiatan akademik siswa. Di samping itu, pendengaran merupakan indera mereka yang dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan yang mereka peroleh karena mereka mempunyai bakat talent dalam bidang musik. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek pribadi dan sosial.
Beberapa literatur mengungkapkan karakteristik yang mungkin terjadi pada anak tunanetra yang tergolong buta sebagai akibat langsung maupun tidak dari kebutaannya. Yang pertama, curiga pada orang lain. Keterbatasan rangsangan visual atau penglihatan menyebabkan anak tunanetra kurang mampu untuk berorientasi pada lingkungannya sehingga kemampuan mobilitasnya pun terganggu. Yang kedua, mudah tersinggung. Pengalaman sehari-hari yang sering menimbulkan rasa kecewa dapat mempengaruhi tunanetra sehingga tekanan-tekanan suara tertentu atau singgungan fisik yang tidak sengaja dari orang lain dapat menyinggung perasaannya. Ketergantungan pada orang lain. Sifat ketergantungan pada orang lain mungkin saja terjadi pada tunanetra. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena ia belum berusaha sepenuhnya dalam mengatasi kesulitannya sehingga selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek fisik atau sensorik dan motorik atau perilaku. Yang pertama, aspek fisik atau sensorik. Dilihat secara fisik akan mudah ditentukan bahwa orang tersebut mengalami tunanetra. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi matanya dan sikap tubuhnya yang kurang lihat serta agak kaku. Pada umumnya kondisi mata tunanetra dapat dengan jelas dibedakan dengan mata orang awas. Mata orang tunanetra ada yang terlihat putih, namun semua tidak ada bola mata atau bola mata agak menonjol keluar. Namun ada juga yang secara otomatis anatomis matanya seperti orang awas sehingga kadang-kadang kita ragu kalau dia itu seorang tunanetra. Tapi kalau ia sudah bergerak atau berjalan akan tampak bahwa ia tunanetra. Dalam segi indera, seumumnya anak tunanetra menunjukkan kepekaan yang lebih baik. Ada indera pendengaran dan perabaan dibanding anak awas, namun kepekaan tersebut tidak diperolehnya secara otomatis, melainkan melalui proses latihan. Yang kedua, aspek motorik atau perilaku. Ditinjau dari aspek motorik atau perilaku, anak tunanetra menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Contohnya, gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel. Oleh karena itu, keterbatasan penglihatan anak tunanetra tidak bebas bergerak seperti halnya anak awas. Dalam melakukan aktivitas motorik seperti jalan, berlari, atau melompat, cenderung menampakkan gerakan yang kaku dan kurang fleksibel. Dan perilaku stereotip. Sebagian anak tunanetra ada yang suka mengulang-ulang gerakan tertentu seperti mengedip-ngedipkan atau menggosok-gosok matanya. Perilaku seperti ini disebut perilaku stereotip. Perilaku stereotip adalah menepuk-nepuk tangan. Di samping karakteristik di atas, dikemukakan aktivitas-aktivitas motorik yang sering ditunjukkan oleh anak kurang lihat atau low vision. Yang pertama, selalu melihat suatu benda dengan menfokuskan pada titik-titik benda. Dengan mengerutkan dahi, ia mencoba melihat benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, memiringkan kepala apabila akan memulai melakukan sesuatu pekerjaan. Hal itu dilakukan untuk mencoba menyesuaikan cahaya yang ada dan daya lihatnya. Yang ketiga, sisa penglihatannya mampu mengikuti gerak benda. Apabila ada benda bergerak di depannya, ia akan mengikuti arah gerak benda tersebut sampai benda tersebut tidak tampak lagi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Yang pertama, faktor penyebab ketunanetraan yaitu faktor internal dalam diri individu. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri, yakni sifat genetik yang dibawa individu akibat hasil persilangan yang salah karena terjadi atau terdapat beberapa kelainan sehingga mereka berfungsi organ-organ tubuh. Akibat persilangan gen yang salah akan mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak dapat berfungsi organ-organ tersebut dengan semestinya.
Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antara keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra, karena di dalam keluarga memiliki kesamaan gen satu sama lainnya yang kemungkinan gen-gen tersebut membawa sifat suatu penyakit atau kecacatan tertentu. Biasanya gen ini tidak tampak. Namun apabila gen-gen ini tercampur dengan gen-gen yang sehat dan dominan, maka gen pembawa sifat penyakit yang ada akan menjadi tampak. Begitu pula dengan perkawinan antar atau salah satu penderita tunanetra yang membawa gen akan mewariskan sifat genetiknya. Yang kedua, faktor eksternal berasal dari luar individu. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyebab terjadinya ketunanetraan. Faktor-faktor ini bisa saja timbul karena kecelakaan atau terserang suatu penyakit. Penyebab ketunanetraan ini dikelompokkan pada faktor eksternal, antara lainnya penyakit rubella dan spilis. Rubella atau campak Jerman merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering berbahaya yang sulit didiagnosis secara klinis. Jika seseorang ibu terkena rubella pada usia kehamilan 3 bulan pertama, maka virus tersebut dapat merusak pertumbuhan sel-sel pada janin dan merusak jaringan pada mata. Dan penyakit spilis menyerang alat kelamin. Jika terjadi pada ibu hamil, maka penyakit tersebut akan merambat ke dalam kandungan sehingga dapat menimbulkan kelainan pada bayi. Dan ada glaukoma. Glaukoma merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata. Hal ini terjadi karena struktur bola mata yang tidak sempurna pada pembentukannya dalam kandungan. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran pada bola mata. Kornea menjadi keruh, banyak mengeluarkan air mata, dan merasa silau. Retinopati diabetes. Diabetes merupakan kondisi yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam aliran darah pada retina. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penyakit diabetes. Dan selanjutnya retinoblastoma. Retinoblastoma merupakan tumor ganas yang terjadi pada retina dan sering ditemukan pada anak-anak. Gejala yang didapat dicurigai dari penyakit tersebut antara lain menonjolnya bola mata, adanya bercak putih pada pupil, juling, glaukoma, mata sering merah atau penglihatannya terus menurun. Terkena zat kimia. Zat kimia seperti etanol dan aseton apabila mengenai kornea akan mengakibatkan kering atau terasa sakit. Asam sulfat dan asam tabnat yang mengenai kornea akan menimbulkan kerusakan atau kebutaan. Kecelakaan, benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata. Secara klinis, tunanetra kecil sekali kemungkinannya untuk disembuhkan. Meskipun ada hal semacam operasi mata, namun ini seringkali sulit untuk berhasil karena adanya penolakan dari tubuh. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan ialah mencegah terjadinya tunanetra. Perkembangan kepribadian anak tunanetra. Pada hakikatnya, perkembangan apapun mengenai anak tunanetra sangat tergantung pada orang yang menanganinya. Jika anak tunanetra didukung dan dipercaya untuk melakukan kegiatan yang positif, maka perkembangannya pun bermakna. Sebagai orang terdekat, orang tua dan keluarga sangat berperan dalam perkembangan segala aspek anak tunanetra, sehingga dianjurkan bahkan diharuskan pihak-pihak ini memberikan dorongan motivasi terus secara kontinu, memberi semangat dan memberikan input yang dapat menimbulkan perkembangan positif bagi anak. Pada perkembangan konsep diri disampaikan pula 3 aspek yang terdapat di dalamnya menurut Calhoun dan Akokela dalam Fitriah, yaitu pengetahuan merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya. Di dalam
benaknya terdapat suatu daftar yang menggambarkan dirinya, kelengkapan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain-lainnya. Metode pembelajaran tunanetra. Terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran bagi anak tunanetra bila dibandingkan anak awas pada umumnya, yaitu yang pertama, melakukan duplikasi, artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada anak awas ke dalam pembelajaran pada anak tunanetra tanpa melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan apapun. Kedua, melakukan modifikasi terhadap materi, media, dan strategi pembelajaran, yaitu sebagai atau keseluruhan materi media. Yang ketiga, melakukan substitusi, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku pada perkembangan anak awas, bahkan mengganti mata pembelajaran tertentu. Misalkan mata pelajaran menggambar diganti dengan apresiasi seni, suara, atau sastra. Yang keempat, melakukan omisi, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada perkembangan anak awas. Hal tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan, misalnya meniadakan materi pembiasaan, proyeksi warna pada mata pembelajaran atau mata kuliah tertentu, dan lainnya sebagainya. Adapun metode pembelajaran yang ada digunakan untuk pembelajaran anak tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk isi mata pelajaran atau kuliah yang dipilih untuk pembelajaran mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainnya. Penyampaian. Strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan program. Menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik dan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja seperti latihan atau tes. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.